Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nihayat Aswarina dengan NIM 111 akan menjelaskan mengenai aplikasi Flowcard Draw.io. Flowcard ini digunakan untuk membantu dalam hal pembuatan untuk proses atau prosedur dari rancangan terkait analisa kasus yang kami teliti. Nah, di sini saya sudah mempunyai histori sebelumnya pembuatan dari rancangan studi kasus saya. Di sini langsung saja masuk ke ini penyimpanan file. Nah, di sini saya itu menyimpan file saya itu di Google Drive. Nah, langsung saja dipilih ini mengenai hasil dari pembuatan flowcard yang terlebih dahulu. Dan nah, di sini ini rancangan atau proses dari pembuatan studi analisis dari kelompok kami. Nah, langsung saja di sini dimulai dari start daftar materi, daftar aplikasi, yaitu untuk kelompok kami ada Flowcard, Trello, Google Dokumen, Google Form, mengenai menyusun rencana min map, terus ini membagi dan monitor tugas Trello, mencari referensi terkait paid promote menurut KHS itu menggunakan referensi melalui Google Scholar. Nah, setelah dari Google Scholar ini mereview referensi yang sudah terkumpul menggunakan Google Doc. Di sini kelompok kami itu menyimpan atau hasil dari review itu tuh dimasukkan ke Google Doc. Selanjutnya ini dilakukan oleh per individu. Selanjutnya yaitu membuat Google Form. Nah, Google Form itu digunakan untuk kuesioner atau untuk yang mengisi itu dari pihak-pihak yang berkontribusi atau yang dibutuhkan dalam paid promote ini, yaitu yang menjalankan paid promote. Nah, selanjutnya yaitu record video kombinasi aplikasi. Setelah record kombinasi aplikasi di sini menyebarkan Google Form. Nah, untuk bentuk-bentuk atau simbol-simbol dari pembuatan flowcard kelompok kami ini itu tidak sembarangan. Hal ini karena simbol dalam Draw.io itu terdapat arti. Selanjutnya mengenai pembuatan dari bagan flowcard. Nah, ini kan sudah ada contoh dari pembuatan saya untuk yang minggu kemarin mengenai flowcard. Nah, untuk pembuatannya itu bisa memilih sumber-sumber itu dari sini. Nah, di sini sudah terlihat mengenai pembuatan flowcard saya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat bagan dari flowcard. Nah, selanjutnya di sini melanjutkan pembuatan flowcard dari ini menyebarkan Google Form. Setelah menyebarkan Google Form di sini kelompok saya akan melakukan wawancara. Nah, di sini untuk menambahkan kotak atau tulisan lagi ini disambung atau dengan menggunakan ini panah atau yang dalam Draw.io ini tuh disebut dengan flow. Nah, di sini untuk mencari panah itu tuh langsung tekan ini. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, langsung otomatis. Di sini saya akan membuat untuk lanjutan dari proses menyebarkan Google Form. Nah, di sini yaitu saya memakai ini. Nah, ini karena untuk wawancara itu termasuk tindakan yang sehingga menggunakan simbol ini. Nah, di sini ditaruh di Nah, selanjutnya di sini ditekan 2 kali dan ditulis untuk melakukan wawancara. Nah, ini untuk cara pembuatannya. Nah, untuk contoh dari cara pembuatan flowcard. Nah, selain itu juga pembuatan flowcard itu bisa untuk apabila ingin memiliki warna menggunakan misal ini
dikasih warna. Nah, itu dipencet yang ini, fill color. Nah, di sini kita bisa memilih warna apa saja. Nah, misal ini saya beri warna biru, apply. Nah, di sini langsung jadi seperti ini. Sekian mengenai presentasi dari flowcard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Resi Triandini dengan NIM 115 akan mempresentasikan terkait aplikasi Trello. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja yang sudah kami lakukan dalam menggunakan aplikasi Trello. Trello merupakan aplikasi yang kami gunakan untuk keperluan pembagian job desk dan rencana-rencana yang akan kami lakukan dan sudah kami lakukan. Pertama, yaitu dalam tabel dan merupakan tabel di mana kami sudah melakukan berbagai macam hasil analisa, yaitu pertamanya menyusun poin-poin terkait hasil yang sudah dianalisa, kemudian menyusun terkait data-data serta referensi yang sudah terkumpul. Dalam penyusunan data-data referensi yang sudah terkumpul, kami mencari data-data tersebut menggunakan jurnal, buku, sumber video maupun hadis, Quran guna untuk penelitian itu sendiri. Kemudian kami membuat Google Form yang dimana nantinya penelitian kami akan lebih mudah dijangkau untuk mencari data-data narasumber yang mungkin sulit kami jangkau. Kemudian adanya mencari referensi serta informasi melalui Google Scholar. Perlu diketahui dengan Google Scholar ini banyak teori-teori yang mungkin tidak terbaru dari buku, namun dalam Google Scholar terdapat beberapa hal terbaru. Kemudian kami mengerjakan flowchart. Flowchart ini kami gunakan seperti mind map, di mana flowchart ini bertujuan untuk bagaimana kedepannya penelitian itu sendiri. Kemudian adanya menemukan referensi mengenai path promote menurut KHS, di mana penelitian kami ini berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, jadi kami harus melibatkan kompilasi hukum ekonomi syariah itu sendiri. Kemudian adanya doing. Doing ini yaitu rencana yang sedang kami kerjakan, yaitu menyebarkan Google Form terkait path promote. Pada tanggal 22 Mei kami akan melakukan penyebaran Google Form. Namun penyebaran Google Form ini digunakan untuk para narasumber sebagai penyewa jasa path promote. Hal ini kami gunakan karena mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi yang kami tidak bisa jangkau dikarenakan adanya problem, yaitu waktu, tempat, lokasi atau beberapa hal yang sehingga kami menggunakan Google Form untuk melakukan wawancara narasumber itu tersendiri. Kemudian adanya record video kombinasi aplikasi. Record video kombinasi aplikasi ini kami gunakan untuk apa saja aplikasi yang kami gunakan selama penelitian. Kemudian adanya wawancara narasumber. Wawancara narasumber ini kami gunakan bagi penyedia jasa, yaitu Himahes sendiri. Kemudian mengumpulkan data berdasarkan Google Form menggunakan Sheet. Mengumpulkan data ini kami, setelah data-data terkumpul, kami akan mengelolanya dan kami jadikan satu di Google Sheet. Kemudian analisa mengenai teori path promote di wilayah organisasi, analisa terkait kombinasi teori dan data yang sudah terkumpul. Setelah data-data terkumpul itu sendiri, kami akan menaruhnya dalam Google Doc, di mana akan terbentuk suatu penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini kami seringkali menghadapi problem, terutamanya dalam pembuatan video, karena terdapat beberapa hal, yaitu alat kami seperti handphone, laptop yang kurang mumpuni untuk merekod video.
Kemudian adanya input link Google Form pada Google Drive. Pada input link Google Form pada Google Drive, kami mengalami kesulitan, yaitu sulitnya untuk kami input link tersebut. Kemudian diagram yang akan disematkan dalam flowchart. Diagramnya kami mengalami kesulitan pada diagram yang akan disematkan dalam flowchart itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, aplikasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan meneruskan mengenai penggunaan aplikasi Google Dokumen. Apa itu sih Google Dokumen? Google Dokumen adalah sebuah aplikasi layanan yang disediakan oleh Google Search yang untuk seseorang melakukan penulisan layaknya di Google Dokumen. Google Dokumen sendiri itu bisa digunakan oleh semua orang biar tidak menyimpan file-file terlalu banyak layaknya di Google Word biasa. Kita itu cukup mengkliknya saja, klik-kliknya saja kita lalu bagikan. Kemudian untuk penambahan orang supaya orang lain bisa mengeditnya, kita tambahkan orang di sini saja cukup bisa. Nah, di sini kalau sudah kita klik, orang lain bisa mengeditnya, kecuali orang yang tidak ditambahkan tersebut tidak bisa mengeditnya. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan penulisannya. Di sini saya ada sebuah penulisan yakni mengenai analisis kesesuaian akad perjanjian paid promote organisasi di Instagram dengan perspektif KHS atau muamalah biasanya di Hima Winsa dengan anggotakan 4 orang ini, ada Azi, ada Asfarina, ada Resti, dan yang terakhir saya sendiri Ahmad Riza Alwi. Abstrak yang kita gunakan dalam ini menggunakan kata kunci hukum Islam, organisasi, dan paid promote. Di sini ada juga abstrak menggunakan bahasa Inggris. Kemudian pendahuluan yang kami gunakan yakni paid promote merupakan layanan jasa promosi yang berbayar. Salah satu penyedia jasa dalam menawarkan paid promote di Instagram yaitu akun-akun yang memiliki followers melimpah. Dan rumusan masalah yang peneliti gunakan yakni menggunakan yang pertama, bagaimana teori mengenal pengertian pengaturan paid promote di organisasi, dan yang kedua, tanggung jawabnya, dan yang terakhir yakni analisa hukum Islamnya terkait paid promote di Instagram tersebut. Nah, yang pertama di sini yakni mengenai teori mengenai pengertian etika. Aturan etika tersebut, nah ini ada yang pertama, jangan mengobrol sumpah, yang kedua jujur, yang ketiga menjaga agar memenuhi akad janji, yang keempat menghindari promosi palsu, dan yang terakhir yakni rela dengan laba yang sedikit. Nah, untuk mengeblok sebuah tulisan yang kedua yakni tanggung jawab seperti ini, kita cukup blok saja. Kemudian ada tulisan ini tebal, kita klik saja, dia akan tebal. Dan tanggung jawab, nah kalau yang tanggung jawab pada dasarnya itu di UUPK sangat berguna bagi konsumen. Di samping guna meningkatkan harkat kehidupan konsumen, juga memberikan edukasi serta kesadaran bagi konsumen guna mandiri terhadap perlindungan dirinya. Dalam UUPK dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1. Dan yang terakhir yakni analisa hukum Islam terkait paid promote. Nah, ini kan belum diblok, kemudian kita blok saja. Ada ini. Nah, di sini kita juga bisa mengedit layaknya di Word biasanya. Di dalam KHS pada pasal 52 KHS itu disebutkan mengenai paid promote itu kita itu menggunakan rukun ijarah. Rukun ijarah itu
Di dalam fikih muamalah sewa menyewa disebut dengan kata ijaro. Ijaro berasal dari kata majrur. Kita menggunakan Quran surat Al-Baqarah dan mengenai pasalnya, yakni pasal 20252 KHS. Nah, itu saja mungkin mengenai penggunaan aplikasi Google Documents. Mohon maaf. Nah, selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan menggunakan aplikasi lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Zimatul Laili dari anggota kelompok 4, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Form yang digunakan pada kelompok kami itu bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad perjanjian paid promote di Instagram yang menurut KHS yang biasanya dilaksanakan oleh organisasi internal kampus. Jadi di sini Google Form kami ditujukan oleh pengguna paid promote itu sendiri. Yang pertama di sini identitasnya terdapat email dan nama yang dimana agar memudahkan kami untuk memetakan identitas dari pengisi kuesioner ini. Jadi di sini asal instansi karena tidak hanya pengisi ini nanti bukan hanya orang-orang di kampus, tetapi orang umum juga di luar UINSA bahkan. Jadi bisa mengisi. Lalu umur di sini untuk memetakan kalangan-kalangan pengusaha yang mengikuti paid promote itu di kalangan apa? Seperti mungkin pengusaha yang baru, yang umurnya masih remaja, atau yang sudah mapan juga. Lalu jenis usaha. Jadi di sini jenis usaha apa yang dipromosikan pada jasa paid promote di organisasi tersebut. Lalu jenis paket yang diambil. Karena setiap penyedia jasa paid promote itu pasti memiliki paket tersendiri. Contohnya seperti paket pertama upload di feed Instagram 2 kali dalam seminggu, lalu story 3 kali dalam seminggu, atau paket-paket yang lain. Biasanya makin mahal paketnya, penguploadannya itu makin sering. Lalu sistem yang digunakan dalam paid promote. Nah, di sini bagaimana sih sistem paid promote yang dilakukan di organisasi tersebut, di Instagram organisasi tersebut. Jadi di sini diberi kolom jawaban itu deskripsi, sehingga nanti pengisi bisa menjelaskan sistem yang dipakai atau yang biasa digunakan dalam paid promote yang diikuti itu. Lalu kekurangan dan kelebihan paid promote dengan jasa organisasi. Jadi kekurangan dan kelebihan paid promote apa yang bagi penerima jasa itu, karena memang setiap organisasi kan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan seberapa pengaruh sih paid promote itu terhadap usahanya? Apa 5% atau 50% atau 75%? Lalu di section yang terakhir ini penjelasannya secara deskriptif mengenai pengaruh paid promote itu pada usahanya, usaha yang dipromosikan tersebut. Nah, mungkin untuk penjelasan paid promote cukup itu. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zimatul Laili dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.